Misi. Oke, gue mau siap-siap ke kondangannya Nobita Shizuka. Oke, ini batik gak pernah dipakai kan ya masa-masa pandemi kayak gini, jadi gue pakai aja sekarang buat nge-review Stand By Me 2 Doraemon. Oke, gue sendirian di sini. Aduh, ini batik. Perasaan dulu kegedean, kenapa sekarang jadi mengkeret? Yaudah. Oke, gue mau mulai dari mana nih untuk Stand By Me 2 Doraemon ya? Overall, gue seneng banget. Stand By Me dibuat sequelnya, ada yang kedua. Dan menurut gue bisa dibilang berhasil ya secara umum. Film ini dikemas sama seperti film pertamanya, Stand By Me yang pertama. Persahabatan antara Doraemon dan Nobita itu tak terpisahkan, tapi tidak melupakan pesan dari film yang pertama kalau Doraemon itu adalah temannya Nobita kecil. Jadi ketika Nobita dewasa ya harusnya sudah tidak ada Doraemon. Tapi ternyata di Stand By Me 2 pinternya adalah bagaimana Nobita kecil itu menyelamatkan kehidupan Nobita dewasa. Jadi mau nggak mau tetap tokohnya Nobita kecil dan Doraemon. Keren sih. Nah, secara umum sih gue mau bilang kalau film ini tetap dengan drama yang sama, tetap dengan warna yang sama, sinematografi yang sama. Mungkin sedikit lebih kompleks karena ada 3 ruang waktu yang berbeda, masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Itu aja sih, itu yang jadi lebih kompleks. Tapi padahal konfliknya itu sangat sederhana dalam arti cuman mau menyelesaikan satu masalah, yaitu Nobita dewasa yang hampir tidak jadi menikah dengan Shizuka. Itu aja sih. Oke. Mungkin kita langsung nilai aja dulu. Penilaian dari gue. Gue mulai tersiksa pakai batik sekarang, nggak nafas. Mana pulpen gue? Mari kita hitung. Belum gue namain. Masih kosong. Mari kita isi. Mari kita hitung. Oke, gue udah dapat hasilnya. Dan tera 4, 3,5, 4, 5. Bagus lah 82. Oke, mari kita bahas sedikit. Mungkin gue nggak bahas detail satu persatu karena nilai rata-rata sama ya. Maksudnya ya udah antara 3,5 sampai 5. Yang 5 di sini yang gue kasih adalah gambar sama komposisi film. Gambar sama komposisi film ini kenapa gue kasih 5? Gue kasih sempurna, gambarnya udah lah ya. Udah rapi banget sama kayak film pertamanya, Stand By Me yang pertama. Nah, untuk komposisi film karena dia membedakan waktu antara yang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itu kerasa banget bedanya. Luar biasa imajinasi tetap Doraemon dengan yang memberikan mimpi pada kita untuk masa depan tuh seperti apa. Jadi total banget, dan masa lalunya juga kerasa, perubahan di rumahnya juga kerasa, detail banget untuk gambar sama komposisi film. Mungkin di sini yang sedikit berbeda adalah suara kalau dibandingkan sama Stand By Me yang pertama. Kenapa hampir tidak ada scoring music atau soundtrack yang memorable kayak yang pertama. Soundtracknya bagus banget yang kedua ini, tapi ada efek memorable-nya yang nggak nyampe ke penonton. Jadi lebih keinget yang pertama, dan lebih sedih mungkin karena momennya juga, pembangunan momennya. Nah, scoringnya sih juga biasa aja, tapi bukan berarti jelek. Tetap bisa membangun emosi di sini. Masalahnya filmnya juga nggak terlalu banyak emosi, dan mungkin sedikit kesesuaian pemain yang gue pertanyakan di sini. Pemain di sini maksudnya karakter tokohnya di dalam, lebih ke karakterisasi tokoh, terutama di orang tuanya Nobita dan orang tua Shizuka, yang mereka mengalami 3 zaman yang berbeda.
apalagi kalau di film yang dikasih lihat adalah orang tuanya Nobita, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kerasa bedanya, tapi wow, adaptif sekali mereka ya. Satu sisi pesan moralnya yang bisa didapat, generasi akan berubah, tapi ya kita yang harus beradaptasi dengan generasi itu. Berarti yang di sini yang hebat adalah orang tuanya Nobita yang bisa beradaptasi dengan mudah di setiap zaman. Itu harus dicontoh sih. Makanya pesan moral di sini gue kasih nilai tinggi, karena emang film Stand By Me 2 ini menurut gue lebih mengedepankan pesan-pesan moralnya, pesan-pesan kehidupan, dibanding film yang pertama yang lebih ke drama antara Doraemon sama Nobita. Kalau ini tuh lebih ke pesan kehidupan yang bagaimana mengalami ketakutan, keraguan sebelum pernikahan, mewujudkan janji orang yang disayang, masalah persahabatan, kehidupan lah. Jadi mungkin itu yang jadi poin-poin yang akan menyentuh hati kita, makanya jadinya banyak yang nangis juga di film yang kedua ini. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya bagi gue dari awal film sampai tengah tuh mungkin agak sedikit cenderung membosankan, karena kita harus mengikuti kehidupan Nobita saja. Tapi dari tengah ke belakang, wow, banjir semua. Jadi apa yang udah dibangun di awal itu pesan-pesannya ada di belakang semua. Neneknya sih, karakter neneknya jadi kunci di sini. Neneknya yang bikin nangis banget. Jadi siap-siap aja ya. Untuk hiburan tetap ada, karena tetap nangis, tetap bisa nangis. Walaupun mungkin nggak sebanjir yang pertama. Logika filmnya terjaga dengan baik. Udah hampir banget ngasih kritikan. Ya, ini di 3 waktu yang berbeda dan scene dan jalan bersama-sama. Bagaimana caranya Nobita dewasa bisa lupa sama itu semua, sama kejadian yang udah lewat. Harusnya di dewasa kan berarti dia inget dong kalau dia melewati itu semua. Dan pinternya film ini ada satu alat yang bisa membuat orang itu lupa sama kejadian yang udah lewat, bisa terpakai dengan baik di film ini. Walaupun ada sedikit beberapa celah yang bisa dicari-cari, tapi nggak terlalu signifikan. Itu aja sebenarnya mau dibilang dari Stand By Me 2 ini. Udah terlalu happy dan terlalu baper karena Nobita akhirnya nikah. Nobita yang gue kenal selalu kelas 5 SD, tiba-tiba udah nikah duluan. Gue ditinggal sendirian. Ya udahlah, gue mau ngasih selamat juga nggak rela sih sebenarnya. Jadi kita sudahin aja. Nah, thank you, itu review dari gue untuk Stand By Me 2. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk review-review selanjutnya. Dadah, nih serius pakai batik aja. Nggak nafas gue. Aduh, demi Nobita.